Sobat Arsi, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kami akan bahas sesuatu yang sering banget jadi impian. Tapi kalau salah langkah bisa jadi mimpi buruk, yaitu desain open space. Banyak dari kalian yang sekarang lagi proses bangun rumah dari nol atau mungkin lagi rencana renovasi besar-besaran. Pasti pengen banget punya rumah yang plong, nggak banyak sekat biar kerasa luas dan kekinian. Tapi jujur deh, banyak banget pemilik rumah yang asal bongkar tembok atau asal minta denah tanpa perhitungan, yang ujung-ujungnya malah bikin nyesel setelah ditinggali. Bayangkan, saat kalian sedang menerima tamu di ruang utama, tapi aroma dapur seperti bau ikan asin menyebar ke seluruh ruangan, tentu jadi tidak nyaman kan? Kita akan bahas tuntas semuanya, mulai dari aspek arsitektural sampai kenyamanan hidup sehari-hari. Jangan sampai rumah impianmu justru berubah jadi beban dalam aktivitas harian. Nah, sebelum kalian terlanjur keluar biaya konstruksi yang besar, Arsigria bakal bedah 5 kesalahan fatal desain open space yang wajib kalian hindari. Kesalahan pertama yang paling sering disepelekan, baik saat tahap perencanaan denah maupun renovasi, adalah sistem sirkulasi udara dan pengelolaan aroma masakan. Banyak yang lupa kalau di konsep open space nggak ada tembok yang menahan bau dari dapur. Masalahnya kalau jalur ventilasi nggak dihitung dengan benar, bau tumisan, asap sambal, atau gorengan bakal nempel di pori-pori sofa, gorden, sampai karpet kalian berhari-hari. Solusinya, bagi kalian yang sedang membangun rumah baru, pastikan posisi dapur berada dekat dengan area sirkulasi udara, seperti bukaan, ventilasi, atau exhaust, agar bau masakan tidak menyebar ke area publik rumah. Kesalahan kedua adalah salah memilih skala furnitur. Ini sering banget terjadi buat kalian yang baru pertama kali punya ruangan luas. Kita sering nafsu beli sofa L-Space yang raksasa karena mikirnya, ruangannya kan gede. Padahal sofa itu malah memblokir flow atau jalur jalan orang. Akhirnya rumah kerasa sempit lagi meskipun sekatnya sudah nggak ada. Tips buat kalian yang lagi belanja furnitur, sebelum membeli, tempelkan lakban di lantai rumah sesuai ukuran furnitur yang mau dibeli. Lihat, apakah masih ada sisa ruang minimal 60-90 cm buat orang lewat dengan nyaman? Gunakan juga karpet sebagai penanda area. Karpet inilah yang secara psikologis memisahkan mana area santai dan mana area makan. Ini penting banget supaya ruangan kalian gak kelihatan kayak gudang furnitur yang berantakan. Selanjutnya, kesalahan ketiga, lupa menentukan zonasi yang jelas. Open space bukan berarti semua fungsi ruang dicampur aduk. Tanpa pembagian area yang tegas, mata kita bakal capek karena gak tahu harus fokus kemana. Sobat Arsi bisa pakai teknik visual cue, misalnya buat yang lagi bangun rumah, kalian bisa mainkan desain plafon. Area dapur pakai plafon yang sedikit lebih rendah, sedangkan ruang keluarga dibuat lebih tinggi, depan drop ceiling. Atau kalian bisa pakai partisi fungsional yang tembus pandang, seperti rak pajangan minimalis. Jadi privasi antara area servis dapur dan area publik tetap terjaga tanpa harus menutup ruang sepenuhnya dengan tembok bata. Kesalahan keempat, hanya mengandalkan satu titik lampu di tengah ruangan. Ini kesalahan fatal bagi estetika interior, karena areanya luas, satu lampu di tengah plafon gak akan bisa menjangkau semua sudut secara profesional. Hasilnya akan ada bayangan-bayangan gelap di pojok ruangan yang bikin rumah kerasa suram di malam hari. Nah, khusus kalian yang lagi renovasi atau bangun rumah dari nol, bicarakan soal layer lighting ke kontraktor kalian. Ada general lighting untuk terang seluruh ruangan, taxi lighting seperti lampu gantung di atas meja makan, dan accent lighting untuk mempercantik dekorasi. Cahaya yang berlapis ini bakal bikin dimensi ruangan kalian terlihat lebih dalam dan mewah. Persis seperti rumah-rumah di majalah arsitektur yang sering kalian lihat. Selanjutnya, kesalahan terakhir yang paling jarang dibahas tapi bikin stres setelah rumah jadi adalah masalah akustik. Semakin sedikit tembok dan semakin banyak material keras seperti lantai granit atau dinding semen poles, suara bakal memantul gila-gilaan. Bayangin, anak lagi nonton kartun, ibu lagi masak, dan ayah lagi teleponan di satu ruangan tanpa sekat. Suaranya bakal balapan dan bikin pusing.
Inilah kenapa sejak tahap perencanaan kalian harus masukkan unsur-unsur penyerap suara. Jangan semuanya serba keras. Gunakan korden kain yang agak berat. Tambahkan wall panel kayu di salah satu sisi dinding. Dan pastikan ada area yang memakai karpet. Material-material ini fungsinya bukan cuma buat cantikan-cantikan aja, tapi untuk menangkap suara supaya rumah tidak bergema seperti di dalam goa. Jadi, buat sobat arsi yang mau bangun rumah atau renovasi, ingat ya, luas saja tidak cukup, tapi harus nyaman secara fungsi. Pastikan 5 poin tadi sudah kalian diskusikan dengan arsitek atau tim lapangan kalian. Kalau kalian nggak mau pusing atau pengen hasil yang pasti-pasti aja, tim Arsigria siap bantu desainkan rumah open space yang fungsional dan tetap estetik. Tulis di kolom komentar bagian mana dari open space yang kalian ragu buat terapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik seputar desain arsitektur lainnya. Sampai jumpa!